Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa di kelas Manajemen Data Epidemiologi. Hari ini kita akan belajar korelasi dan regresi linier sederhana. Seperti kita tahu, materi ini mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah dapatkan pada semester sebelumnya, di semester 4 sebelum rekan-rekan masuk ke dalam peminatan. Namun kali ini kita ulang kembali untuk merefresh bagaimana kita mengaplikasikan korelasi dan regresi linier sederhana ini baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Baik, pertama, perbedaan mendasar antara korelasi dengan hubungan gitu ya. Korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Sementara pada regresi linier, kita itu menunjukkan adanya hubungan pengaruh. Dalam regresi juga terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Jika analisis regresi bertujuan untuk mencari bentuk hubungan fungsional antara dua peubah, analisis korelasi bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan fungsional atau keeratan hubungan antara dua perubahan tersebut. Dengan demikian, wajar jika analisis korelasi dilakukan sebelum analisis regresi. Nah, kita bahas analisis korelasi ya, teman-teman. Yang pertama, kita lihat tujuannya dulu. Analisis korelasi ini tujuannya untuk melihat kuat lemahnya suatu hubungan. Kemudian yang kedua, melihat arah hubungan, apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif. Yang ketiga, melihat ada tidaknya hubungan antara dua buah variabel. Dalam uji korelasi, ada yang namanya hipotesis. Kita menguji hipotesis, di mana H0 itu tidak ada hubungan, HA-nya itu atau H1 atau hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan. Nah, besaran dan uji korelasi, nilai koefisien korelasinya dilambangkan dengan R, di mana nilainya biasanya antara minus 1 sampai 1. Jika nilai R-nya mendekati 0, maka atau bahkan 0, maka tidak ada hubungan. Jika nilai R-nya mendekati minus 1 atau positif 1, maka dia ada hubungan yang kuat. Rumusnya seperti tertera pada slide berikut. Nah, bentuk korelasi jika kita gambarkan dalam hubungan yang linier, bentuknya ada 3. Yang pertama, untuk gambar pertama itu titik-titiknya tidak beraturan gitu ya. Maka kesimpulannya ini biasanya untuk gambar seperti ini tidak adanya korelasi. Namun kalau misalnya dia titik-titiknya seperti linier, maka linier ke kanan, maka itu berkorelasi positif. Nah, kalau dia linier ke kiri, maka dia berkorelasi negatif. Sehingga pada arah hubungan dilihat dari nilai koefisien korelasi. Hubungannya positif jika nilai R-nya positif, hubungannya negatif jika nilai R-nya negatif, dengan penggambaran seperti ada pada slide berikut. Tahapan korelasi. Yang pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu normalitas data. Jadi kita harus uji normalitas. Karena data yang kita punya adalah data numerik, maka kita harus tentukan apakah dia normal, berdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hubungan linier antar variabel dengan menggunakan scatter plot. Kemudian kita menghitung koefisien korelasi atau nilai R-nya. Nah, kemudian kita menentukan koefisien korelasinya, apakah bermakna atau tidak. Berikut adalah contoh korelasi ketika kita melakukan penelitian-penelitian kesehatan. Misalnya kita ingin menghubungkan status gizi ibu atau indeks massa tubuh, apakah dia berhubungan erat dengan berat badan lahir bayi, kemudian apakah semakin tinggi pengetahuan tentang PHBS itu berhubungan dengan hygiene perorangan. Nah, kemudian kita masuk ke regresi linier. Tadi kita bicara tentang
korelasi, sekarang kita bicara tentang regresi linier. Nah, apa yang dimaksud dengan regresi linier? Regresi linier itu merupakan model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan linier antara dua atau lebih variabel. Tujuannya untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai dari suatu variabel melalui variabel yang lain atau dependent independent, di mana nilai Y itu variabel dependent, nilai X independent, sementara A itu adalah intercept dengan rumus yang ada pada sebelah kiri. Model regresi linier sederhana biasanya digambarkan menjadi Y sama dengan A ditambah BX. Oke, kita bicara tentang regresi linier, artinya kita mencari garis lurus terbaik yang mewakili hubungan kedua variabel. Jadi dia disebut sebagai least square, metode kuadrat terkecil, suatu metode pembuatan garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y yang teramati dengan nilai Y yang diramalkan oleh garis regresi tersebut. Nah, apa perbedaan regresi linier sederhana dengan regresi linier ganda atau simple regression dengan multiple regression? Kalau simple regression, dia variabel independennya hanya satu, yaitu X, kemudian variabel dependennya Y. Sementara untuk variabel untuk multiple regression, X atau variabel independennya bisa lebih dari satu, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya. Sementara variabel Y-nya tetap satu. Nah, ini adalah syarat uji regresi linier. Yang pertama adalah uji normalitas, yaitu untuk melihat secara statistik apakah data kita normal atau tidak. Yang kedua adalah uji linearitas, digunakan untuk mengambil keputusan dalam memilih model regresi yang akan digunakan. Uji ini merupakan persyaratan pada model regresi yang digunakan untuk menganalisis data. Ini adalah langkah regresi linier sederhana. Misalnya kita melakukan survei berat badan dengan menghubungkan berat badan dengan tekanan darah, di mana dari 10 responden kita sudah mendapatkan datanya. Tekanan darahnya seperti tertera di dalam slide berikut, kemudian berat badannya juga. Kemudian kita akan menghitung apakah berat badan berpengaruh terhadap tekanan darah pada slide berikutnya. Nah, pertama kita melakukan uji normalitas. Apakah data yang kita punya normal atau tidak? Jadi kedua data tersebut kita uji normalitasnya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Hasil uji normalitas seperti kita lihat pada hasil ini didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,2, artinya distribusi data kita normal. Nah, ini adalah persyaratan model fit tiap data, yaitu menggambarkan hubungan antara nilai tekanan darah dengan nilai prediksinya. Kemudian jika model memenuhi syarat, maka sebaran akan berada mulai dari kiri bawah, lurus sampai ke kanan atas. Terlihat bahwa sebaran data di atas membentuk arah seperti yang disyaratkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi sudah layak digunakan. Kemudian kita melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui koefisien relasi atau nilai R. Pada hasil yang didapatkan nilai R-nya adalah 0,917, artinya mendekati angka 1. Artinya adalah koefisien relasinya sangat kuat. Koefisien determinasi atau R square sama dengan 0,841, berarti kita dapat artikan bahwa 84,1% dari variasi tekanan darah bisa dijelaskan oleh variabel berat badan. Untuk sisanya, 100% kurang 84,1% atau 15,9% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain karena multiple causal. Atau dengan kata lain, berat badan seseorang memberikan kontribusi sebesar 84,1% terhadap variasi tekanan darahnya. Jadi tekanan darah ini artinya sangat mempengaruhi berat badan seseorang.
Nah, ini adalah hasil dari regresinya, di mana dilakukan dari hasil tabel ANOVA-nya didapatkan signifikansinya 0,00 sekian atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya gagal ditolak, atau hubungan berat badan dan tekanan darah disimpulkan hubungannya sangat kuat. Model regresi bisa digunakan untuk memprediksi linearitas dari berat badan terhadap tekanan darah. Nah, berdasarkan tabel koefisien, kita bisa menentukan model regresi linear sederhana, di mana dari data tersebut di atas kita menentukan Y sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya adalah 80,84 atau konstanta, ditambah 0,755 dikali X. 0,755 itu adalah nilai B pada berat badan. Artinya, tekanan darah sama dengan 80,84 ditambah 0,755 dikali berat badan. Koefisien regresi menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kg berat badan akan meningkatkan tekanan darah sebesar 0,755 mm Hg. Tanda positif menyatakan adanya hubungan yang searah antara berat badan dan tekanan darah. Artinya, semakin tinggi berat badan, maka tekanan darah juga semakin tinggi. Kemudian kita memprediksi nilai Y. Dari persamaan garis regresi tadi diperoleh, kita dapat memprediksi nilai Y. Maka tadi tekanan darah adalah 80,4 ditambah 0,755 dikali berat badan, maka tekanan darah sama dengan, kalau kita tentukan berat badannya 52, maka tekanan darahnya prediksinya 120,1 mmHg. Sekian untuk materi kita hari ini. Semoga rekan-rekan semua boleh berproses dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan perlu didiskusikan lebih lanjut, kita masuk ke forum diskusi. Seperti kesepakatan kita semula, setiap orang yang berpartisipasi di dalam forum diskusi akan mendapatkan nilai keaktifan di kelas. Demikian kelas kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berproses, selamat melanjutkan untuk tugas-tugas dan forum diskusinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.